Dunia kerja memang adalah dunia yang sangat luas. Tentu di luasnya dunia kerja itu pasti menyimpan banyak sekali cerita. Banyak cerita yang tidak bisa kita ceritakan begitu saja. Karena banyak menyimpan luka dan banyak juga menyimpan kisah, baik itu ketakutan, ketertarikan, serta hal-hal yang cukup tabu. Oke, di kesempatan kedua kali ini, aku bakal bawain cerita dari salah satu kenalan aku yang sempat curhat terkait pengalaman buruknya dia dalam proses mencari kerja ya teman-teman. Dimana kejadian ini mengakibatkan trauma yang cukup mendalam bagi dia untuk mendekati interview offline. Ya, interview offline membawa keterpurukan. Pada tahun 2023, ekonomi baru pulih. Mulai pulih dari goncangannya COVID. Sudah mulai banyak perusahaan yang mencoba rekrut dan melakukan interview offline. Saat itu, si Deru ini dapat undangan interview offline. Dia melihat dari surat undangannya ini cukup meyakinkan. Ada kopi suratnya, ada nomor suratnya, dan isi dari surat tersebut memberitahukan bahwa dia diundang ke interview offline yang berada pada daerah Jakarta Barat. Nah, perasaan si Deru ini seneng banget dong. Dia punya kesempatan untuk ikut di salah satu interview offline. Saat itu terpampanglah yang namanya alamat di mana dia harus datang. Diberitahukan juga bahwa dia harus menggunakan pakaian yang rapi, membawa CV sama surat lamaran. Singkat cerita, Deru senang banget nih. Dia mempersiapkan segala macam perlengkapan yang diminta oleh surat undangan tersebut. Pada hari H, Deru itu pergi ke daerah Jakarta Barat. Dia mengikuti arahan alamat yang diberikan oleh surat panggilan interview tersebut. Namun, ketika dia disampai titik tersebut, yang dia lihat hanyalah ruko. Dia bingung dong. Kok ruko ya? Sepanjang jalan dia nggak ada lihat ada sebuah logo perusahaan atau resepsionis di mana biasanya sebuah kantor-kantor itu miliki. Saat itu dia mencoba mendekati titik lokasi tersebut. Dia bertanya pada orang lokasi, "Mas, ini tuh di mana ya?" Salah satu pedagang di sana mengatakan bahwa, "Oh itu Mas, gedung yang itu. Coba tanya sama mas-mas yang di depan gedung itu." Si Deru ini percaya. Akhirnya dia datang ke depan gedung tersebut dan menanyakan bahwa dia mendapatkan surat interview offline kepada dua pria berbadan tinggi. Nah, pria berbadan tinggi ini menyambut dengan hangat, teman-teman. Dia ngomong gini, "Oh, dengan Bapak," dia sempat melihat surat undangannya kan, namanya Deru. "Oh, dengan Bapak Deru ya? Silakan masuk, Pak," kata salah satu penjaga tersebut. Nah, Deru merasa gini kan, diyakinkan kan. Dia merasa, "Oh, saya disambut kok di sini," meskipun tempatnya itu agak aneh menurut dia. Akhirnya dia masuk ke dalam. Dan ternyata di dalam itu udah ada 6 orang lainnya. Duduk di sofa masing-masing. Menunggu giliran. Dan kebetulan si Deru ini dapat posisi terakhir. Setelah menunggu sekian lama, dia melihat kenapa orang-orang yang turun dari
hasil interview offline ini, mukanya itu pada aneh-aneh semua guys. Akhirnya Deru ini makin was-was kan. Wah, ini ada apa ya? Akhirnya dia tanya ke si penjaga yang berada di depan. Deru ngomong gini, "Mas, ini tempat interviewnya di mana ya?" Si penjaga itu bilang, "Oh, sebentar mas, nanti di lantai 3 ya." Dia bilang begitu guys. Oke, si Deru ini menunggu gilirannya. Sampai akhirnya semua peserta udah selesai, tinggal diri dia sendiri. Nah, saat dipanggil oleh salah satu penjaga dari lantai atas nama Bapak Deru, ya kan? Dia merasa terpanggil kan. Akhirnya dia naik nih ke lantai atas. Ternyata lantainya itu 3 lantai guys. Dia diarahkan ke lantai 3, dijelaskan mekanisme-mekanismenya sampai di depan pintu kantor tersebut. Nah, di depan pintu kantor itu ada pengawas yang bilang, "Mas, sebelum masuk, ini ada biaya administrasinya ya. Biaya administrasinya 150.000, ya kan, untuk biaya pendaftarannya, sama depositnya 250.000. Nanti depositnya diambil setelah masnya keluar dari ruangan." Deru bingung kan, ya kan, kok suruh bayar ya? Oh, tapi nggak apa-apa, kan nitip duit ya, deposit. Akhirnya Deru ini ngasih uangnya ke penjaga di depan ruangan. Dia juga sempat dikasih tahu nih sama si penjaganya bahwa tidak diperbolehkan ada HP atau alat elektronik memasuki ruangan tersebut, sehingga HP tersebut harus ditaruh. Akhirnya si Deru mulai mikir yang aneh-aneh nih. Kenapa ya harus naruh HP juga? Tapi udah tanggung kan, udah nyampe. Akhirnya dia pasrah aja lah, dia taruh. "Ini mas, saya titipin HP saya." Begitu dia masuk, di dalam sana udah ada 2 interviewer menjelaskan bahwa ini tuh perusahaan apa, ya kan, visinya apa dan lain-lain, layaknya interview offline seperti biasa. Namun ada kejanggalan. Saat interviewer itu mengatakan yang terakhir, "Masnya ini akan kami terima, tapi kita minta uang sebesar 500.000. Deru mikir kan, wah, kok bayar uang lagi ya? Perasaan yang namanya cari kerja itu nggak bayar uang loh. Kan saya mau cari uang, kenapa harus keluar uang lagi? Akhirnya si Deru ini mikir ya, "Duh, ini ada yang nggak beres nih kalau gue lanjutin." Cuma di roket tersebut, yang jaga itu kan penjaganya badannya gede-gede ya. Dia minta waktu ke interviewernya untuk memikirkan keputusan itu di luar. Akhirnya dia keluar ke bagian meja penjaga tersebut, sembari melihat HP dia. Dia pelan-pelan nyoba ngambil kesempatan sambil ngobrol-ngobrol sama si penjaga. Sampai akhirnya tangannya berhasil nyentuh HP punya dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, si Deru langsung lari guys. Dia langsung lari ke lorong, turun tangga. Yang mana kalian tahu, tangga dari ruko itu kan kecil ya biasanya ya. Itu tuh dia, wah, pokoknya lari aja di lorong itu. Itu penjaganya itu langsung langsung ngejar tuh dari atas. Sempat pakai HT segala macam. Itu tolong ditangkap. Wah, itu udah keringat dingin tuh. Si Deru itu udah pusing banget. Pokoknya gimana caranya dia bisa keluar. Dan bersyukurnya, penjaga di bawah itu lagi nggak di depan pintu guys. Dia lagi di tempat mas-mas tuh yang tadi dia nanya ruko itu. Dia lagi ngobrol di sana. Wah, itu
dia langsung lari keluar. Wah, dia udah nggak mikir tuh yang namanya, wah bodo amat dah, duit gue 400.000 gue titipin, yang penting gimana caranya gue bisa keluar dari sini. Akhirnya setelah dia berhasil keluar dari ruangan ruko tersebut, itu kan udah keluar area bebas ya, otomatis kan kalau dia ditangkap kan dia ngerasa, wah ini bakal jadi pertanyaan orang-orang. Begitu dia berhasil keluar dari ruko tersebut, dia nggak mau ngeliat ke belakang, guys. Trauma itu mendalam banget buat diri dia. Dia jalan begitu aja, langsung ke arah halte, pengen naik Jaklingko dia. Dari cerita ini, banyak banget penipuan-penipuan pekerjaan yang mengatasnamakan interview offline. Di era digital kayak gini, interview udah banyak yang menggunakan interview online. Namun memang ada interview offline, namun biasanya untuk posisi-posisi tertentu dan untuk interview terhadap user. Buat teman-teman, pengalaman kali ini tuh bisa jadi pelajaran ya guys. Kenapa? Kita harus lebih teliti melihat tempat interview tersebut. Karena banyak banget oknum-oknum mengambil kesempatan untuk melakukan penipuan-penipuan terstruktur ini. Jangan sampai niat baik kita mencari pekerjaan berbuah menjadi trauma mendalam dalam mencari kerja. Ini CKK hari ini buat kamu yang punya cerita-cerita, baik itu sedih, menegangkan, atau pengalaman-pengalaman buruk di dunia kerja. Kamu bisa sharing, aku akan mencoba ceritakan kembali. Thank you for watching. Sampai jumpa di CKK series selanjutnya. See you.